Oke, kita mulai perkuliahan malam hari ini ya. Kalau nggak salah itu sebelum liburan, kita materi terakhir itu data flow diagram. Nah, saya sudah kasih latihan bagaimana buatlah DFD dari sistem informasi portal berita. Itu kalau nggak salah latihannya. Gimana, sudah dicoba? Kalau salah baru satu orang waktu ini yang nyoba share ya. Yang lain gimana? DFD. Nah, yang ini kalau nggak salah, ini baru diagram konteks. Terus buat DFD level 0-nya. Nah, ini kalau versi saya ya, mungkin kalau yang lain ada yang beda, ya silahkan. Yang penting sesuai saja ininya, jumlah entitasnya, eksternal entitasnya, kemudian nama-nama data flow-nya. Yang penting sesuai gitu ya. Ini diagram konteks contohnya. Kalau DFD level 0-nya gimana kira-kira? Ada yang udah selesai? Nah, ini berarti harus dipecah ya dan menjadi DFD level 0. Kira-kira prosesnya apa aja? Login, itu pasti ada login ya. Kelola data master. Nah, gimana? Ada yang sudah coba buat DFD-nya? Nah, yang ini kan masih diagram konteks. Jadi di sini ada 3 external entity atau entitas eksternal, ada admin, anonim, sama pimpinan. Jadi kalau misalnya nanti kalian disuruh buat sistem apa, ya harus tahu prosesnya itu apa saja. Yang pertama yang harus kalian tentukan itu adalah eksternal entitasnya itu siapa aja ya. Artinya yang nanti akan bersinggungan langsung sama sistem itu siapa aja. Tentunya kalau sistem pasti punya admin ya. Memang nggak semua sih, tapi biasanya ada adminnya kan yang memaintenance sistem tersebut. Kemudian ada pimpinan di sini. Seandainya kalau nggak ada pimpinan gimana, Bu? Ya sah-sah aja, nggak masalah. Tergantung nanti studi kasusnya kalian, apakah pimpinan itu bisa mengakses sistem tersebut atau tidak. Nah, ini tergantung si pembuat sistemnya nanti gitu, si perancang sistemnya itu bagaimana. Terus ada anonim di sini. Jadi anonim ini adalah user yang dia itu hanya bisa mengakses terbatas ya dari sistem tersebut, itu bisa kita sebut dengan anonim. Jadi dia nggak perlu login gitu. Atau datanya dia itu tidak tersimpan di database sistem tersebut. Itu kita bisa sebut penggunanya sebagai anonim. Sebagai contoh di sini, kalau biasanya ada berita, ada orang ngasih komentar, nah orang tersebut kan nggak perlu daftar dulu ya di sistem tersebut, dia nggak perlu registrasi, tidak perlu memasukkan identitasnya dia, tapi dia sudah bisa ngasih komentar di sana. Nah itu biasanya kan ada yang seperti itu sistemnya ya. Nah ini contohnya, ini diagram konteksnya. Diagram konteksnya di sini jadi ada beberapa data flow yang masuk ke sistem dari admin. Itu ada dua ya, data login admin sama data berita. Jadi nanti asumsinya admin ini tentunya akan bisa login ke dalam sistem. Makanya di sini data flow-nya namanya data login admin ya.
Jadi admin itu pasti bisa login ke sistem, makanya namanya data login admin. Kemudian admin itu bisa menginputkan berita ya, jadi si admin ini yang menginputkan data berita. Admin menginputkan berita, jadi dia data berita. Kemudian ada info juga ya, selain ada data yang masuk, ada data yang keluar juga dari sistem ke admin, yaitu info login admin dan info berita. Info login admin ini berarti ada informasi terkait login admin ya. Jadi kalau admin mau login berarti kan harus ada informasi yang muncul gitu. Informasi untuk login ya. Itu kita tulis dengan info login admin. Info berita juga sama. Jadi ada informasi terkait berita yang akan kita inputkan gitu ya, atau akan diinputkan sama admin. Kita tulisnya info berita di sini. Kemudian jadi dia data yang masuk itu ada dua. Nah, data yang keluar dari sistem ke admin itu lagi satu, ada info komentar di sini. Nah, info komentar. Nah, di sini dia tidak apa ya, tidak pelanggaran ya bisa dibilang ya, bukan flow yang salah gitu. Kenapa? Karena info komentar ini kita dapat dari data komentar. Jadi nggak harus admin itu harus nginputin data komentar ke sini, itu nggak. Ya, ini nggak harus dia. Tapi si admin itu bisa mengakses atau bisa melihat informasi terkait komentar yang ada pada sistem. Info komentar ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari data komentar. Kalau ini nggak ada, itu baru nggak boleh ya. Kalau sampai inputan tidak ada, tapi ada output, yaitu disebut dengan istilahnya magic ya. Kan ada dua tuh, apa namanya, data flow diagram yang tidak boleh ya, yaitu pada saat dia berkondisi magic atau kondisi black hole. Kalau black hole itu dia ada inputan, tapi nggak ada output. Nah, itu disebut dengan black hole ya. Kalau magic, dia tidak ada inputan, tapi tiba-tiba ada output. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau ini seandainya nggak ada, seandainya data komentar ini saya hapus, tiba-tiba ada info komentar di sini sama di sini ada info komentar. Nah, itu nggak boleh. Pasti pertanyaannya adalah bagaimana bisa muncul informasi komentar gitu ya. Bagaimana bisa muncul output berupa komentar kalau kita nggak pernah inputin komentar tersebut. Jadi harus ada tuh external entity yang menginputkan komentar. Baru deh ada outputnya berarti. Nah, ini yang salah kalau ini seandainya nggak ada. Berarti dia adalah kondisi magic ya. Tidak pernah ada inputan, tapi tiba-tiba ada output. Itu disebut dengan magic. Nah, itu disebut dengan magic ya. Jadi, di admin itu ada 3 data yang keluar, dan ada 2 data yang masuk ke sistem. Kemudian di bagian anonim, itu ada satu data yang masuk ke sistem, dan satu data yang keluar ke external entity-nya ya, keluar dari sistem. Jadi ada data komentar. Jadi si anonim ini, user dengan nama anonim ini gitu ya, itu bisa menginputkan komentar. Jadi mereka bisa ngasih komentar tanpa harus mendaftar dulu gitu ke sistemnya, tanpa harus login dulu, tapi dia sudah bisa ngasih komentar. Dan tentunya untuk memberikan komentar harus ada informasi terkait komentar terlebih dahulu ya. Nah, jadi ada 2 di sini datanya. Nah, gimana dengan external entity pimpinan? Di pimpinan itu juga dia cuman ada satu aja data yang masuk ke sistem. Jadi pimpinan itu hanya menginputkan data login saja ya. Dia hanya login aja pimpinan ini. Sisanya dia hanya bisa hanya memperoleh output ya. Info login pimpinan, info berita, sama info komentar. Jadi si pimpinan ini bisa login, bisa melihat berita apa saja yang sudah diinputkan oleh admin, kemudian bisa melihat komentar apa saja yang sudah diberikan oleh si pengguna anonim ya. Jadi itu pimpinan. Nah, kira-kira seperti itu untuk diagram konteksnya. Nah, ini harus dipecah lagi ya. Dipecah lagi menjadi data flow diagram level 0. Jadi kita buat gitu DFD level 0-nya. Nah, kita buat DFD level 0-nya. Kalau DFD level 0 tentunya pertama, karena kita lihat di sini login, sudah pasti yang pertama itu adalah proses 1 adalah aktivitas login ya. Jadi kita buat dulu buletan di sini. Proses login.
Ini saya copy aja bulat-bulatannya, perbesar. Kita kasih nama P1 ya, P1 login. Nah, ini agak kecil ya karena memang saya bagi dua. Jadi kita kasih nama P1 login. Prosesnya pertama login, selanjutnya yang kedua ya, di sini ada data komentar, data berita. Kalau komentar itu nanti tabelnya itu hanya tabel berupa tabel komentar saja. Begitupun juga berita ya. Oke, jadi nanti data komentar itu akan bergantung sama berita. Jadi yang kedua, proses 2 itu kelola data master gitu misalnya. Ini ya, jadi proses satunya login, proses 2-nya kelola data master. Kemudian proses 3-nya itu kelola data transaksional ya. Nah, perlu saya ingatkan kembali, kalau versi saya itu ya, membuat data flow diagram, mungkin kalau di beberapa sumber itu ada yang beda ya. Ada yang berbeda kalau kalian mungkin lihat googling gitu, lihat di internet dan sebagainya. Tapi kalau versi saya sendiri itu saya kelompokkan dulu data tersebut menjadi dua, yaitu data master sama data transaksional. Data master itu apa? Ya, saya ulangi lagi. Data master itu adalah data yang bisa berdiri sendiri. Jadi data yang tidak bergantung sama data yang lainnya. Itu disebut dengan data master. Kalau data transaksional itu adalah data yang bergantung sama data yang lain gitu. Jadi dia ada, asalkan ada juga itu data tersebut gitu loh. Data dari yang lain itu dia ngambil referensi dari data yang lain. Kalau sebagai contoh, kalau kalian sudah belajar basis data, kalau misalnya ada tabel, dia banyak foreign key-nya, itu bisa kita sebut dia sebagai tabel transaksional ya, atau tabel yang berisi data transaksional. Kenapa? Karena tabel tersebut tidak bisa berdiri sendiri datanya. Dia harus mengambil dari tabel lain ya, dengan konsep foreign key itu gitu. Nah, itu kalau mungkin teman-teman di sini masih belum belajar database, tapi seperti itulah konsep dari basis data itu ya. Jadi ada primary key, ada foreign key. Pada saat kapan dia jadi primary key? Jadi kalau dia pada tabel itu wajib punya satu primary key ya, punya satu kunci primer. Kemudian pasti ada satu tabel yang dia itu data-datanya itu ngambil dari tabel yang lain. Sebagai contoh misalnya kalau kayak saya pakai contoh itu sistem informasi akademik misalnya. Ada tabel mahasiswa atau saya bilang aja ada data namanya data mahasiswa. Kemudian ada data dosen, ada data mata kuliah ya. Jadi kalau sebagai contoh gitu, saya ulangi lagi, ada data dosen. Nih ya, kalau sistem informasi akademik. Kemudian ada data mahasiswa. Tentunya di database, misalnya kayak di Primakara, pasti di database-nya dia, di database sistem informasi akademiknya itu ada data-data dosennya. Kayak datanya saya itu sudah terdata di database-nya Primakara. Nama lengkap saya, alamat saya, nomor HP, dan sebagainya itu ada ya. Nah, itu disebut dengan data master. Ini data masternya, data dosen itu adalah data master. Kemudian data mahasiswa juga. Data mahasiswa adalah data master juga, karena dia berdiri sendiri. Di mana di dalam data mahasiswa itu ada nama kalian, kemudian ada NIM, ada alamat, ada jenis kelamin, ada tamatan dari SMA maupun SMK mana gitu ya. Kemudian ada data mata kuliah, gitu ya, data mata kuliah. Jadi mata kuliah ini juga bisa berdiri sendiri ya. Ada kode mata kuliahnya. Jadi tiap-tiap mata kuliah itu punya kodenya ya. Kayak analisa perancangan sistem informasi, mata kuliah yang ini dia kodenya APSI berapa gitu ya, pakai nomor gitu. Jadi ada kodenya, kemudian ada deskripsinya ya. Misalnya APSI 0103, itu analisa perancangan sistem informasi. Nah, itu kayak gitu contohnya. Jadi dia punya kode, punya namanya. Itu disebut dengan data master. Nah, data apa sih yang bukan data master? Kalau kita pakai studi kasusnya itu sistem informasi akademik ya. Data apa sih yang bisa disebut dengan data transaksional? Berarti kalau bukan data master, ya berarti logikanya data transaksional. Nah, data yang seperti apa bisa disebut dengan data transaksional?
Itu udah kan seperti yang saya bilang tadi, data transaksional itu adalah data yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia perlu data dari tabel lain atau data dari data yang lain gitu ya. Kita pakai contoh misalnya data KRS. Ada data KRS. Kalian tiap semester pasti KRS-an. KRS ya. Jadi kalian pasti nyusun KRS. Pada saat KRS ini kalian memilih ya, apa aja yang kalian pilih? Mata kuliah ya. Mata kuliah apa yang mau kalian ambil di semester selanjutnya gitu. Misalnya di sini kalian mau semester 3 ya. Udah semester 3 nih. Pasti di awal semester itu kalian KRS-an dulu. Kalian milih dulu mata kuliahnya. Nah, di data KRS ini ya dia nggak bisa berdiri sendiri. Karena di data KRS ini harus mengambil data mahasiswa. Jadi dia harus punya data mahasiswa di sini. Data mahasiswa ya datanya kalian. Harus ada mahasiswanya di sini ya, berarti terdiri dari data mahasiswa gitu ya. Data mahasiswa. Kemudian di data KRS juga ada data mata kuliah. Ada data mata kuliah, saya singkat aja MK ini mata kuliah. Di KRS itu ada nama kalian, terus ada NIM kalian, kemudian ada kode mata kuliahnya apa, ada nama mata kuliahnya. Setelah itu ada data dosennya ya, siapa dosen yang akan mengajar nanti gitu. Data dosen. Kemudian ada kelas ya, kelasnya di mana gitu. Nah, ini disebut, KRS ini disebut dengan data transaksional karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia terdiri dari beberapa data yang sebelumnya merupakan data master, seperti data mahasiswa, data MK, data dosen, kelas. Ya, nah itu bedanya data master sama data transaksional. Jadi kalau saya buat DFD, saya bagi dia menjadi dua kelompok seperti ini di DFD level 0-nya, yaitu data master sama data transaksional ya. Nah, di sini di awal karena masih general, ini kan masih sifatnya masih umum yang DFD level 0. Jadi saya buat dulu adminnya. Nah, di sini kita buat admin ya, atau saya copy deh dari sini, saya ambil copy, saya taruh di sini. Nah, kita punya admin. Nah, aturannya kalau membuat DFD, berapa misalnya di sini ada data yang masuk ke dalam sistem, itu harus sama juga di sini ya. Nah, ini harus sama, jumlah data flow-nya juga harus sama. Itu salah satu aturan dalam pembuatan DFD, jangan sampai lebih atau kurang. Contohnya di sini, data flow yang ke admin, data flow yang dari admin itu ada berapa? Yang berhubungan sama admin ya, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data yang berkaitan sama admin. Jadi data flow admin itu ada 5 ya. 2 buah ke sistem, 3 buahnya keluar dari sistemnya ini gitu. Jadi ada info komentar, data login admin, data berita sama info berita ya. Nah, jadi di sini juga sama, jumlahnya harus 5. Nah, ini ke sini juga 5. Jadi login, saya buat dulu flow-nya. Kita buat flow-nya dulu ya, data login. Oke, gini ya. Ini dia ke sini login. Jadi data login. Sorry, ininya saya belum copy. Di sini data login admin ya. Jadi data masuk admin ke admin, di sini juga keluarnya juga ke admin. Nah, buat yang rapi ya, kalau buat DFD, buat yang rapi, jangan sampai amburadul atau nggak kebaca. Di sini info login admin. Nah, jadi udah ya, jadi sudah ada 2 data. Lagi 3 berarti, karena di sini totalnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti lagi 1 itu ada info komentar. Info komentar. Nah, di sini kita cari tahu data apa yang masuk data master, data yang mana masuk data transaksional. Saya kasih tahu untuk berita, karena berita bisa berdiri sendiri, dia masuk ke data master ya. Kalau data komentar itu dia transaksional. Kenapa? Karena data komentar itu kita akan memberikan komentar kemana? Ke beritanya, berarti dia perlu data berita.
untuk mendapatkan komentar gitu. Jadi agar si anonim ini bisa memberikan komentar, berarti harus ada berita terlebih dahulu, kan begitu logikanya ya. Jadi terus apa yang mau dikomentarin kalau nggak ada berita? Nah, jadi dia ngomentarin beritanya gitu maksudnya. Jadi kalau ada berita gitu, kan biasa tuh kalau misalnya kalian lihat di Instagram gitu ya, postingan Instagram ada berita, ada postingan yang berisi berita apa, pasti di bawahnya ada komentar. Kalau nggak ada postingannya ya nggak ada komentar berarti kan. Berarti komentar ini, data komentar ini sangat bergantung sama data berita. Sehingga bisa kita kategorikan data komentar ini sebagai data transaksional ya. Nah, dia admin terus berarti dia data komentar ya, karena si admin ini bisa menginputkan data komentar. Dia ke bawah sini berarti. Nah, gitu dia. Ininya rapiin. Saya ambil lagi dari sini. Admin data berita ya, sorry, bukan data komentar tapi data berita. Kemudian ada info berita juga. Dia masuk ke data master ya. Berita itu dia ke data pola data master. Terus saya copy biar cepet. Oke, jadi udah nih. Ada 4 ya. Ada 4 data flow. 1, 2, 3, 4. Sekarang lagi satu. Info komentar yang belum ya. Info komentar dari data transaksional. Karena komentar nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada berita dulu, baru bisa ada komentar ya. Nah, begini. Ambil info komentar ya. Di keluar sistem dia info komentar. Nah, jadi sudah 5. Hitung lagi data flow-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini harus sama yang ada di diagram konteks. Yang ke admin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti udah benar. Nah, ya udah 5 ya data flow-nya. Ini jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau kalian lebih di sini nambahin data flow, ya salah berarti. Jadi dia harus konsisten. Kalau di diagram konteks data flow-nya jumlahnya ada 5, berarti di DFD level 0-nya juga harus ada 5. Nah, terus jangan lupa pada DFD level 0 sudah ada yang namanya data store ya. Jangan lupa dibuat data store-nya. Nah, di sini saya mau buat data store. Proses square. Oke, data store-nya pakai yang ini, tapi bagian sininya dihilangin ya. Gini aja buatnya. Sebentar, saya cari dulu di sini flowchart. Flowchart data store ya. Kita cari flowchart data store. Internal storage. Ini flowchart. Mana data flow? Ini data flow diagram. Nah, ini data store. Jangan lupa kita buat data store ya, di DFD level 0 sudah ada data store. Jadi di sini yang akan disimpan itu apa? Jadi kalian harus sudah bisa membayangkan bahwa apa saja data-data yang akan disimpan. Tentunya yang disimpan itu pasti data berita ya. Jadi saya buat di sini tabel berita. T berita gitu. Jadi data store-nya namanya T berita, tabel berita gitu ya. Kalau di database dia tabel berita. Kemudian selain tabel berita, kemudian nanti di sini ada tabel komentar ya. Saya buatkan dia tersendiri. T komentar. Ada tabel berita, tabel komentar, lagi satu ada tabel user atau adminnya ya. Kita pakai user aja ya. Tabel
user, T-user. Jadi ada tabel user, ada data store user, data store berita, sama data store komentar. Nah, ini jangan lupa untuk login berarti dia ke sini ya, ke data store T-user. Nah, ini buatnya harus rapi, jangan sampai nggak kebaca. Jadi kalau kalian nanti buat data flow, jangan sampai tidak terbaca ya. Nah, saya buatnya begini misalnya. Terus saya bawa ke atas deh. Nah, gini ya. Jadi di sini datanya data login admin. Terus yang ke dalam proses juga data login admin, bukan info ya. Pada saat kapan dia info dari proses ke external entity baru berubah dia jadi info. Tapi kalau dari data store ke proses dia tetap dalam bentuk data ya. Nah, jadi begini. Ini untuk yang dari data store ke login. Nah, begini pun juga sama ya, untuk yang berita juga sama. Berarti ada data yang masuk ke data store, yaitu data berita. Di sini. Data berita, terus ada data juga yang keluar dari data store. Karena ada proses mengakses data ya. Ini saya perbesar. Ini juga sama data berita. Ini udah, terus lagi satu sekarang, info komentar. Nah, di sini dia prosesnya info komentar ya. Jadi dia dari sini ke sini, ke data transaksional itu data komentar. Jadi tidak ada data yang masuk. Jadi dari anonim baru ada data komentar. Nah, karena kita baru buat yang admin, berarti ini dulu. Nah, kayak gini dia jadinya. Nah, saya perbesar deh. Oke, jadi seperti ini DFD level 0-nya. Tapi ini baru external entity admin ya. Belum yang pimpinan. Jadi tambahin di sini pimpinan, terus lagi satu anonim ya. Nah, lagi satu tambahin anonim berarti. Ini baru yang admin ya. Nah, seperti ini DFD level 0-nya. Lagi satu itu anonim ya tadi. Kalau anonim dia hanya bisa menginputkan data komentar. Ini kita ganti jadi anonim. Kemudian prosesnya itu dari sini ke sini. Nah, ini saya buat biar rapi, saya buat dia begini deh. Begini, terus saya jadikan. Dia data komentar ya, ininya diganti data komentar, masuk ke sini, kemudian ke dalam data store juga.
Ada ya, data komentar. Saya naikkan dikit. Sorry, ini bukan info ya, tapi data. Ini data berarti. Ini data, yang di bawahnya juga data. Dari proses ke data store itu data ya. Di sini baru info dia. Ini ke sini, itu info. Ini saya copy. Nah, jadi untuk yang external entity anonim dia di sini buatnya. Nggak perlu login ya, karena anonim tidak perlu login untuk memberikan komentar. Sekarang kita cocokin sama yang tadi. Kalau yang tadi kan anonimnya berapa? Ada 2 datanya. Ini juga udah 2 ya. Jadi cukup 2 aja. Karena di sini data flow-nya dia ada 2. 1, 2. Di sebelah sini juga harus 2 ya. Di sini data flow yang ke anonim itu ada 2. Jadi udah benar. Lanjut, itu pimpinan ya. Yang terakhir itu pimpinan ada 4 data flow. Yang ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 data flow. Data login, ada login, berita, sama komentar. Nah, login, berita, sama komentar ya. Jadi saya buat dulu lagi satu usernya, yaitu pimpinan. Saya buat di sebelah sini. Di sini pimpinan. Pimpinan itu bisa login ya tadi. Dia login berarti masuk ke sini prosesnya. Saya agak ke bawahin begini. Oke. Nah, ini ya data login. Data login pimpinan. Nah, dari sini ke sini itu ada lagi data store yang masuk. Data login pimpinan ya. Nah, jadi ini ke sini pimpinan udah masuk ke data store, terus ada data yang keluar juga dari data store ya. Nah, ini saya buat di sebelah sini deh. Ini saya turunin. Oke, jadi sudah ya. Yang ini data login pimpinan yang masuk ke data store sudah. Habis itu data login pimpinan yang keluar dari data store juga sudah. Karena ada data yang masuk, otomatis akan ada outputnya ya. Ada input, ada output. Nah, outputnya ke pimpinan. Nah, saya buat kayak begini deh. Ini info login. Sini info login pimpinan ya. Pimpinan. Jadi ada data login pimpinan, info login pimpinan. Datanya sudah 5 ya. Coba hitung lagi. 1, 2. Nah ini ya 1, 2. Oh, belum ya, ini yang ke data store. Yang ke data store kita nggak perlu hitung. Kita cukup hitung yang masuk
yang berhubungan sama external entity-nya, yang ke data store itu nggak perlu ya. Baru 2 ya, tadi totalnya ada 5 ya, berarti sisa lagi 3 belum. Lagi 3 itu adalah info berita ya, jadi si pimpinan ini bisa melihat informasi berita. Jadi berita apa saja yang sudah diupload sama admin, itu pimpinan bisa ngelihat. Nah, di sini saya copy, saya paste, saya taruh di sini. Info berita. Terus lagi satu adalah info komentar ya. Jadi pimpinan bisa melihat komentar. Nah, selesai. Sudah ada 5 ya data flow-nya. Benar nggak 5? 5 apa 4 tadi itu? Coba saya cek lagi. Oke, data flow-nya ada 4 ya, bukan 5, tapi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini itu sudah 4 ya. Yang ke external entity ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti udah benar. Nah, ini DFD level 0-nya. Udah cukup segini aja DFD level 0-nya. Nah, ini dia DFD level 0 dari sistem informasi portal berita. Jadi diagram konteks yang tadi, yang ini ya, diagram konteks yang tadi itu yang ini dipecah. Ini kan diagram konteksnya. Dipecah lagi menjadi DFD level 0 yang sebelah sini. Nah, pokoknya kalian fokusnya itu lihat kalau data flow-nya, jangan bingung sama data flow-nya ya. Jangan lihat data flow yang di data store, tapi lihat data flow yang ada di external entity jumlahnya. Kalau jumlahnya sudah sama yang ada di diagram konteks, berarti kita bisa simpulkan ya sudah benar data flow-nya gitu ya. Nanti untuk data store ya tinggal mengikuti nanti. Tentunya kalau data store ya cukup pasti ada data yang masuk, ada data yang keluar, udah pasti nih. Kayak login pimpinan dia masuk, login admin masuk, keluarnya juga data login admin, keluar dari data store juga data login pimpinan. Begitupun juga dengan data berita ya, data yang masuk, data berita, data yang keluar juga data berita. Data komentar juga sama, data yang masuk, data komentar, data yang keluar adalah data komentar. Jadi nggak begitu riskan di bagian data store. Yang fokusnya kalian itu adalah lihat data flow yang keluar sama masuk di external entity. Jadi jumlahnya harus sama data flow-nya dengan yang ada pada diagram konteksnya. Nah, ini untuk DFD level 0. Terus kira-kira bisa dipecah lagi nggak? Tentunya bisa ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini masih bisa dipecah lagi. Login, data master, sama data transaksional itu masih bisa dipecah lagi. Kenapa saya bisa bilang dipecah lagi? Ya, jadi syarat dia bisa tidak dipecah lagi gitu ya, tidak di di level 1, level 2 dan seterusnya. Itu apabila dari external entity, ini ya external entity itu ke proses data flow-nya lebih dari 1, itu maka dia harus dipecah lagi. Tapi kalau dia sudah jumlahnya itu satu-satu gitu ya, ada satu inputan ke sini, habis itu ada satu output ke sini, kayak gini gitu misalnya. Nah, ini nggak perlu dipecah lagi. Nah, kasusnya di sini, ini masih bisa ya. Jadi satu external entity itu input outputnya dalam satu proses begini. Ini masih bisa dipecah artinya. Ini, jadi yang masuk itu dari satu proses itu ada yang masuk, ada yang keluar seperti ini. Ini artinya data tersebut atau proses tersebut masih bisa dipecah lagi. Jadi login ini bisa dipecah lagi. Nah, kita coba pecah yang login ya. Berarti dia jadi level 1. Ini kan level 0. Nah, saya new dulu. Oke, kita pecah tadi yang ini ya, login. Login ini masih bisa dipecah prosesnya.
proses 1 ini bisa dipecah. Jadi sekarang namanya, nah ini saya buat buletan. Tentunya penamaannya akan berbeda. Kalau tadi kan proses P1 login. Di sini dia menjadi proses 1 P1 titik 1 ya. P1 titik 1. Di sini verifikasi user admin. Nah, jadi pada proses login itu kan ada proses verifikasi ya. Nah, ini bebas, kalian mau kasih nama apa saja, itu nama prosesnya bebas. Nah, di sini saya misalnya, saya gunakan nama, saya kasih nama proses P1.1 ini gitu ya. Jadi, artinya proses 1 titik level 1 gitu ya. Ini kan masih level 1. Itu adalah prosesnya ini saya kasih nama verifikasi user admin. Kenapa? Karena pada saat login, itu ada proses verifikasi di sana. Verifikasinya tuh ngapain? Verifikasi itu adalah proses ngecek gitu ya di database ada nggak user dengan nama apa gitu ya, dengan nama ini dan passwordnya ini. Kalau ada berarti dia bisa login, kalau enggak ya nggak bisa. Nah kan itu proses verifikasi di sana ya. Nah, jadi proses 1 gitu ya, P1.1 ini untuk verifikasi user admin. Kemudian di bawahnya itu P1.2 ya. Jadi proses 1 yang kedua gitu ya, pecahannya ini. Di sini dia adalah tampil info admin. Verifikasi user admin, tampil info admin. Nah, kemudian di sininya admin. Ya, kita masih di ini kan jadi satu begini dia. Kita fokus sama bagian yang ini berarti. Nah, ini kan masih jadi satu begini dia ya. Dia masih jadi satu begini. Terus login ini kita pecah jadi seperti ini. Verifikasi user admin, tampil info admin. Nah, ini saya kasih nama deh. Di sini adalah DFD level 1 proses login ya. Nah, DFD level 1 proses login. Ini dia, DFD level 1 proses DFD level 1 proses login. Jadi proses login yang tadi itu, yang di DFD level 0 itu kita pecah. Dia jadi begini. Selanjutnya, jangan lupa data store-nya. Kan sudah nih di bagian kiri. Jangan lupa kita punya data store, namanya tuser. Ini saya copy aja, saya paste di sini. Ini begini. Terus jangan lupa kasih namanya ya, data login adminnya. Di sini data login admin. Yang ke data store juga sama, data login admin. Yang ini juga dari data store ke proses di bawah juga sama, data login admin. Yang ini adalah info login admin. Udah selesai nih yang level 1 proses login untuk yang adminnya, user adminnya. Jadi dia seperti ini. Proses satu-satu. Jadi login itu dipecah sehingga inputannya itu satu input, satu output ya. Jadi ada satu dia ke sini gitu, satunya ke sini. Jadi nggak boleh kalau sampai satu proses ini bisa ada yang seperti ini ya, dari external entity ke prosesnya itu, dia dalam satu proses itu input sama output jadi satu begini, itu artinya masih bisa dipecah lagi. Nah, kayak ini contohnya.
Nah, ini udah nggak bisa dipecah lagi. Ini udah paling sederhana dia untuk proses loginnya. Jadi ada proses verifikasi user admin. Jadi kita verifikasi user adminnya ada nggak gitu ya di tabel user. Jadi kalau admin memasukkan username apa gitu, kemudian passwordnya apa, dicek dulu di tabel user. Kalau ada nanti akan ditampilkan ya di sini prosesnya tampil info admin. Nah, kayak gitu aliran datanya ya, data flow-nya seperti itu. Begitupun juga yang lain ya, yang login lagi, apalagi nih pimpinan, pimpinan juga sama. Berarti yang login di sini ada pimpinan lagi satu. Kita buat lagi satu pimpinan berarti untuk proses loginnya. Ini admin, kemudian di bawahnya pimpinan. Ini kita copy aja, copy, terus paste di bawahnya. Tinggal diganti aja namanya sekarang. Admin, terus pimpinan ya. Ini verifikasi user pimpinan. Ini udah P1.3 ya. P1.3, jadi dia beda proses ya, beda penamaannya, nomornya gitu ya. P1.4. Tampil info pimpinan. Ini juga sama, kita ganti pimpinannya. Pimpinan. Copy. Ini pimpinan. Nah, ini bisa ke usernya kalau kita hapus ini, terus kita ambil dari sini itu boleh. Nah, kan dia jadi satu data store. Ini juga sama, kita mulainya dari atas ini berarti. Oke, ini dia DFD level 1 proses 1. Udah ya. Nah, gini dia DFD level 1 proses 1 untuk proses login. Jadi login itu dipecah lagi. Yang awalnya dia begini, kita bikin lebih sederhana lagi menjadi seperti ini. Verifikasi user pimpinan. Ini sama aja nama prosesnya, tapi harus lanjut ya penomorannya ya. P1.1, P1.2, P1.3 dan seterusnya sampai P1.4 ya. Nah, ini untuk yang DFD level 1 proses login. Habis itu gimana nih yang kalau kelola data masternya gimana, Bu? Sama. Ini kan satu proses ada satu input output, berarti ini bisa dipecah. Kelola data master ini masih bisa dipecah lagi. Oke, kita buat dulu. Nah, kita akan membuat DFD level 1 proses kelola data master ya. Saya copy ini, saya taruh di sini. Jadi di sini DFD level 1 proses kelola data master ya. Kelola data master. Nah, data masternya begini. Usernya admin, yang berhubungan sama data master itu adalah admin aja ya, sama pimpinan lagi satu. Berarti kita sudah tahu bahwa ininya ada admin sama pimpinan. Oh ya, jangan lupa ini dicek ya. Ini ada 2 ya prosesnya, jangan lupa. Ini 2, yang ke admin ada 2, pimpinan juga ada 2 untuk loginnya. Kita samakan di sini, sesuaikan. Nah, kan sama ya. Ini 2, yang ke pimpinan juga ada 2, berarti udah benar. Nah, ini juga sama. Ini admin, kemudian yang mau kita pecah itu adalah data masternya. Saya buat dulu prosesnya di sini. Prosesnya adalah kelola data berita ya. Nah, jangan lupa nama prosesnya P
2, karena proses kedua ya, P2.1. Jadi proses kedua gitu ya, ini kan masuk proses kedua, P2.1. Kelola data berita. Kemudian selanjutnya lagi satu, P2.2 itu adalah tampil info berita. Tampil info berita. Nah, ini admin. Ini yang dari admin ke kelola data berita itu adalah data berita ya, ini. Copy. Sini dia, data berita. Selanjutnya jangan lupa kita buat data store-nya juga, T berita ya. T berita di sini. Nah, dari sini ke sini berarti. Ini juga sama. Data berita. Ini data berita, ini data berita ya, dari data store ke proses. Setelah itu dari sini ke sini baru info berita. Copy di sini. Oke, jadi udah ya. Data berita, info berita, dari sini udah ya. Nah, ini baru yang external entity admin. Terus siapa lagi nih yang berhubungan sama proses kelola data master? Pimpinan ya. Pimpinan hanya bisa melihat info berita. Berarti lagi satu kita buat pimpinan. Di sini berarti pimpinan. Ya udah cukup kita buat keluar dari sistem itu ke sini. Di sini info berita. Dah, segitu aja berarti kelola data masternya. Cek dulu, admin data flow-nya ada 2 ya. Yang ke kelola data master, ke admin ada 2. Benar ya di sini. 1, 2. Terus yang ke pimpinan ada 1. Nah, kita masuk ke sini ya udah sama. Ini ada 2, 1, 2. Ininya yang pimpinan ada 1 ya, ini nih. Nah, udah gini aja berarti. DFD level 1 proses kelola data master. Karena masih simple ya. Studi kasusnya simple, sistem informasi portabilitas. Nanti dia akan semakin kompleks. Jadi DFD itu akan semakin banyak prosesnya kalau memang ruang lingkup dari sistem yang kalian buat itu besar. Nah, ini yang kelola data master. Yang transaksional ya udah sama juga. Transaksional ya juga sama juga ya, berarti nanti kelola data komentar, tampil info komentar. Nah, jadi dia cuma sampai level 1 aja di kasusnya ini. Mungkin nggak bisa sampai level 2, Bu. Bisa aja, tergantung dari seberapa besar sistem yang kalian buat. Nah, yang begini sebenarnya ya, DFD yang benar itu seperti ini. Kalau di Google, mungkin kalau kalian googling itu bisa beda-beda ya, dia bisa pakai simpan, hapus, kayak gitu, banyak yang pakai yang seperti itu. Tapi sebenarnya tambah, ubah, hapus itu tidak perlu ada di DFD gitu. Sebenarnya nggak perlu ya, tapi cuman beberapa mungkin ada yang pakai seperti itu. Jadi pakai hapus, simpan, dan sebagainya. Karena memang nggak ada kitabnya ya, jadi ini bukan seperti pedoman yang ada kitabnya gitu, enggak. Bisa beda-beda ya, masing-masing versi itu bisa beda-beda. Tapi yang ini nih, yang saya ajarkan ke kalian, ini adalah versi DFD-nya saya. Mungkin kalau nanti kalian ketemu dosen lain bisa beda lagi. Buat DFD-nya ya, cara buat DFD-nya bisa beda lagi. Tapi ini adalah
versi saya ya, artinya yang saya tekuni dari waktu saya S1 gitu ya. Kebetulan dulu bimbingan juga sama dosen pembimbing satu, nah beliau mengajarkan yang seperti ini. Yang benar itu kayak gini, bahwa data itu cukup kamu kelompokkan jadi dua, yaitu data master sama data transaksional. Dan sampai sekarang ini menjadi apa yang diajarkan ke saya itu saya gunakan juga gitu. Karena memang seperti ini yang benar gitu ya. Kalau saya lihat memang yang masuk akal itu seperti ini. Ketimbang kita gunakan ubah, hapus. Misalnya kan ada tuh yang prosesnya, maksud saya tuh yang kayak gini, dia bikin proses, terus dia nulis ubah kayak gitu ya. Yaitu proses satu, terus ada hapus begitu. Nah itu di contoh-contoh Google kan banyak banget. Nah, dulu saya juga pernah nih pakai contoh yang seperti ini. Ini sebenarnya nggak perlu pakai gini. Kita cukup gunakan kata kelola aja gitu. Karena apa? Kelola inilah yang sudah eh, yang berisi ubah gitu ya. Kelola itu kan aktivitasnya bisa mengubah, bisa menghapus ya, bisa menghapus, ada mengubah, menghapus, kemudian mengedit. Itu kan aktivitas mengelola data ya. Jadi kenapa kita harus buat satu-satu kayak ubah, hapus, update itu sebenarnya nggak perlu. Kita cukup gunakan kata kelola. Karena kelola itu ya sudah mencakup ini semua gitu ya, mengubah, menghapus, mengedit. Jadi buat apa dibikin proses satu-satu dengan tulisan ubah, hapus, edit. Nah itu malah buang-buang kertas ya modelnya gitu ya. Jadi cukup pakai kelola aja. Kelola. Kelola ya udah, proses mengelola ya berarti mungkin prosesnya bisa mengubah, menghapus, mengedit, dan sebagainya. Kalau tampil, ya udah kita tampilkan gitu ya, beritanya apa. Kadang juga ada, kalau tampil ini biasanya di contoh-contoh di Google dia pakai eh, lihat gitu ya, lihat gitu. Ada tuh proses lihat. Ini nggak perlu, kita cukup ya pakai kata tampil aja. Nah, ya karena yang seperti saya bilang lagi, sumber yang kalian lihat di Google itu belum tentu 100% itu benar ya. Karena kan kita nggak tahu yang buat siapa ya. Kita nggak tahu yang buat siapa dan itu belum tentu benar. Begitupun juga tugas akhir yang mungkin teman-teman lihat gitu di perpustakaan punya kakak kelasnya gitu. Itu bukan kitab ya, bukan kitab yang artinya sama persis akan seperti itu saklek gitu enggak. Balik lagi ke masing-masing pembimbing kalian nanti ketika kalian bimbingan ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, masing-masing pembimbing itu kayak punya gininya ya, atau masing-masing dosen itu punya pengetahuannya sendiri-sendiri ya. Kayak saya, versi DFD saya seperti ini. Versi data flow diagram saya itu seperti ini loh. Nanti kalau kalian beda lagi, dosennya bisa beda lagi pemahamannya beliau ya. Bisa beda lagi caranya ngajar. Mungkin bisa pakai yang tadi itu, ubah, hapus, apa gitu. Tapi ini adalah ilmu yang saya dapatkan gitu. Ini yang saya pahami, ini yang saya gunakan. Jadi ini yang saya ajarkan ke kalian. Bahwa cukup ubah, hapus, edit itu kita tinggal ganti pakai kata kelola aja. Kenapa harus dibuat satu-satu? Toh sama aja ya, kalau proses mengelola ya udah itu sudah mencakup semuanya gitu, nggak perlu dibuat satu-satu. Jadi kita cukup mengelompokkan, kita cukup menganalisa mana yang data master, mana yang data transaksional. Kalau datanya berdiri sendiri, atau berdiri sendiri yang bisa dibilang mandiri gitu datanya yang nggak perlu sama data yang lain, itu bisa kita sebut dengan data master. Kalau datanya itu perlu sama data yang lain, itu kita sebut dengan data transaksional. Seperti yang kayak saya kasih contohnya tadi, KRS. KRS itu adalah data transaksional. Kenapa? Karena di dalam KRS itu perlu data mahasiswa, perlu data dosennya, perlu data mata kuliahnya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri tuh. Itu kita sebut dengan data transaksional. Kita cukup mengelompokkan data itu menjadi dua seperti itu. Gitu. Itu di DFD level 0-nya. Setelah itu kita pecah lagi menjadi seperti ini. Udah ini dah yang paling sederhana gitu. Simple ya, paham jadinya gitu maksudnya ini. Ketimbang kalian bikin banyak prosesnya gitu sampai 9 proses di level 1 itu malah pusing sendiri nanti buatnya gitu. Karena kan ada tuh yang ubah, hapus gitu ya. Tapi DFD yang benar itu seperti ini gitu. Ini versi saya ya. Kalian nanti beda dosen bisa beda lagi. Terus nanti saya skripsi pakai yang mana Bu gitu. Saya nanti tugas akhir pakai yang mana. Boleh kalian mau pakai punya saya, tapi kalau pembimbingnya nyuruh rubah lagi, ya udah diganti aja karena kan tergantung pembimbing lagi ya gitu. Tapi kalau nanti seandainya kalian skripsian pembimbingnya saya, ya saya akan suruh buat DFD yang seperti ini. Gitu. Ini DFD yang benar versi saya. Tapi kalau dosen lain belum tentu DFD-nya sama seperti ini. Gitu.
Nah, ini ya untuk DFD. Jadi cukup sampai level 1 aja. Untuk kelola data transaksional juga dia sama. Berarti kita pecah aja, dia berarti kelola data komentar sama tampil info komentar. Udah gitu aja yang level satunya. Jadi cukup sampai DFD level 1 aja dia berarti. Nggak ada level 2-nya. Ngapain banyak-banyak bikin level ya? Oke, itu kira-kira terkait data flow diagram. Ada pertanyaan, bisa dipahami penjelasan saya barusan? Saya udah kasih contoh, terus saya sudah gambarkan dari awal, bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami kah? Sebelum saya lanjut lagi materinya, hari ini kita 2 kali pertemuan lah ya. Pertemuan 9 sama 10. Karena kalian minggu lalu itu libur. Ya, karena kalian minggu lalu libur, jadi saya berusaha biar materinya itu habis lah ya. Gimana, bisa dipahami terkait data flow diagram sebelum saya lanjut lagi ke materi baru tentang flowchart? Lumayan bisa, Bu. Walaupun tadi saya ada ngelag, tapi bisa juga, Bu. Oke. Yang lain gimana? Selain Afu, yang lain bisa dipahami tadi penjelasan saya? Sudah diperhatikan? Yang lain responnya, kayak... Bisa, Bu, bisa. Siap sudah, Bu. Benar, bisa berarti ya. Nanti kalau bingung atau lupa atau tidak begitu menyimak dengan baik ya, karena kan ya salah satu kelemahan dari online learning ini gitu, atau belajar online ini adalah gangguan-gangguan di sekitar kalian gitu ya. Artinya di rumah kita kan nggak tahu kondisi di rumah kalian bagaimana, atau mungkin yang sekarang posisinya di kampus kita nggak tahu posisi situasi di kampus seperti apa ya. Karena beda kalau saya ngajar online sama kalau secara tatap muka langsung, kan lebih fokus biasanya tatap muka langsung. Kalau biasanya dosennya nggak ada di tempat, tatap muka begini biasanya gangguan itu banyak kayak gitu. Jadi nanti nggak usah khawatir, ada recordnya ya. Saya sudah rutin ngasih record materi-materi sebelumnya juga sudah ada. Saya taruh di Spada, linknya bisa dicek nanti kalau perlu gitu ya. Saya rasa ini perlu sih karena kedepannya kalian akan karena sistem informasi ya pasti belajar buat DFD. Oke, lanjut lagi kalau begitu ya. Saya lanjut lagi ke materi baru. Saya juga sudah upload di Spada, bisa dicek ya di Spadanya itu materi tentang flowchart. Nah, ini flowchart udah familiar lah ya. Mungkin yang udah pernah dapat gitu waktu SMK bisa diingat-ingat lagi. Flowchart, apa itu flowchart? Ini salah satu perancangan yang nggak bisa jauh-jauh dari kalian ya sistem informasi. Selain tadi data flow diagram, diagram yang menggambarkan aliran data, ada lagi yang namanya flowchart ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu flowchart ya. Flowchart atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu diagram alir, itu merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis ya yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak berserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah ya. Atau simpelnya saya bilang dia ini diagram alir gitu aja deh bilangnya ya. Diagram aliran atau diagram yang menggambarkan langkah-langkah gitu atau algoritma dari suatu masalah gitu ya. Nah, diagram ini, kita buat diagram ini buat apa sih? Ini biasanya hanya untuk menggambarkan gitu ya. Misalnya kalian iseng gitu bikin flowchart cara buat mie instan gitu, nggak masalah gitu ya. Terus biasanya flowchart ini kita temukan pada saat misalnya kayak di kampus gitu, terus ada flowchart KRS mahasiswa. Jadi gimana tahap-tahapan mahasiswa itu untuk KRS-an. Begitupun juga flowchart pendaftaran mahasiswa baru ya. Jadi kan kalau tiap semester itu ada mahasiswa baru yang masuk ya. Kalian naik gitu semesternya, pasti ada maba ya, mahasiswa baru. Nah, itu bisa dibuatkan flowchart gitu ya, tahapan-tahapannya mereka ketika mau daftar ke Primakara. Ngapain di awal misalnya? Start gitu. Di awal ngapain? Cari info gitu misalnya, cari informasi terkait Primakara.
Habis itu langkah selanjutnya mengunjungi websitenya gitu, untuk daftar gitu ya, mengunjungi sistem pendaftaran mahasiswa barunya. Habis itu daftar online, mengisi form. Nah, itu langkah-langkah tersebut bisa kita buatkan dalam bentuk flowchart. Jadi setelah mereka mengisi form, udah selesai nih pendaftaran, habis itu ngapain? Ya tentunya harus mengikuti sebagian tes ya, kayak tes wawancara mungkin dan sebagainya ya, untuk salah satu persyaratan untuk menjadi mahasiswa baru ya. Jadi kan wajib tuh harus ada tes begitu. Nah, itu bisa kita buatkan flowchart ya. Jadi biasanya biar lebih gampang orang itu paham bisa dibuatkan flowchart. Jadi diagram ini bisa memberi solusi selangkah demi selangkah untuk penyelesaian masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. Apa aja nih simbol-simbol dari flowchart? Nah, kalau tadi DFD simbolnya itu ada 3 aja yang utama ya. External entity, data flow, proses, sorry bukan 3, ada 4. 4 simbol ya tadi kalau yang DFD ya. Ada external entity yang bentuknya kotak, kemudian ada data flow yang tanda panah itu, kemudian ada proses yang bentuknya lingkaran, terus ada data store ya yang bentuknya dia itu persegi, tapi ujung kanan sama kirinya itu nggak ada garisnya gitu ya, itu data store. Nah, kalau di flowchart sendiri, nah ini ada simbolnya. Pertama ada arus atau flow ya. Penghubung antara prosedur atau proses, itu kita sebut dengan arus. Jadi untuk menghubungkan antara diagram yang satu sama diagram yang lainnya, itu kita pakai yang namanya flow. Kemudian ada konektor ya, simbol keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama. Jadi kalau misalnya kalian bikin flowchart, masih dalam satu halaman yang sama, terus kalian kan buatnya dari atas ke bawah nih. Ketika sampai bawah itu mentok, misalnya kertasnya cuma segini aja ukurannya, kan nggak mungkin lanjutin lagi ya. Tentunya kita mau bikin di sampingnya gitu. Kita bikin di sampingnya sebelah kirinya. Oh, ternyata masih ada space kosong nih. Kita bisa gunakan konektor ini untuk menghubungkan gitu ya. Jadi untuk dalam satu halaman yang sama, ketika kita mau menghubungkan antara lanjutannya gitu ya. Kalau kalian bikin misalnya, contoh kalian misalnya ujian, kalian buat gitu di satu kertas halaman, nggak cukup, pasti kalian bikin dah keterangan halaman di halaman berikutnya gitu, jawaban selanjutnya itu ada di halaman berikutnya. Nah, ini juga sama. Ketika kalian buat gitu, terus di dalam satu halaman yang sama itu ternyata dari atas ke bawah itu dia nggak cukup, berarti harus buat di sebelah kanannya gitu ya. Nah, itu kita bisa hubungkan dengan konektor. Kemudian selain konektor, itu ada yang namanya offline konektor ya. Simbol keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar halaman yang lain. Jadi kalau halamannya udah beda nih, jadi kalian buat ya dari sini gitu terus ke sini, jadi satu halaman, itu mau di halaman berikutnya, lanjutannya itu di halaman berikutnya. Kita bisa gunakan offline konektor ini. Gitu. Itu fungsinya konektor. Jadi dia hanya sebagai penghubung ya. Kalau misalnya nggak cukup buatnya pas ke bawah, kita bisa pakai konektor itu untuk menghubungkan. Terus ada proses simbol ya, processing simbol. Ini simbol-simbol prosesnya merupakan simbol yang menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu prosedur. Ada simbol proses. Untuk proses dia bentuknya persegi, ya persegi panjang biasanya. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Jadi kalau ada proses yang dilakukan oleh komputer, gitu kayak kalkulasi, perhitungan dan sebagainya, kita gunakan simbol persegi panjang ini. Terus ada simbol decision yang bentuknya belah ketupat begini ya. Simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksinya. Berarti kayak pertanyaan gitu ya. Apakah misalnya, apakah mau exit? Nah, itu kita bisa gunakan decision. Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi ini? Nah, itu contoh decision ya. Ya atau tidak? Kalau iya, berarti dia keluar. Kalau tidak, ngapain? Kemudian ada predefined proses ya, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage ya. Nah, ini biasanya kalau kita mau menyiapkan gitu, mau menunjukkan bahwa ada proses persiapan di sana itu untuk menyimpan. Jadi kita bisa gunakan predefined proses ini. Terus ada terminal, simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Habis itu ada manual input, proses bentuknya kayak gini proses. Jadi banyak ya, flowchart itu banyak simbolnya.
Ada simbol manual input, simbol untuk memasukkan data secara manual atau online keyboard. Jadi ada proses manual gitu ya, inputin secara manual, kita bisa gunakan proses ini. Nah, simbol yang ini gitu. Kemudian ada input output simbol ya, simbol yang dipakai untuk menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Nah, ini untuk input sama output udah pasti bentuknya yang apa namanya ini jajar genjang ya, jajar genjang. Habis itu ada dokumen, input output ya, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Jadi kalau misalnya kalau di program itu kan ada proses nginputin, jadi ada proses input, kita gunakan simbol yang ini. Outputnya juga apa gitu, keluarannya gitu ya, outputnya kita juga pakai simbol yang ini. Habis itu ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak di kertas. Jadi kalau kita menyatakan misalnya ada hasil yang berupa cetakan gitu ya, dicetak di kertas, itu kita bisa gunakan simbol dokumen ini. Terus ada disk and online storage. Ini adalah simbol untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk ya. Jadi ada proses kalau nyimpan ke dalam disk gitu, entah itu hard disk, flash disk dan sebagainya, kita bisa gunakan simbol yang ini, yang di bawah ini. Contoh flowchart. Nah, ini contohnya ada start, terus proses baca yang di input, proses, terus menulis outputnya, baru end ya. Nah, contoh flowchart dengan decision. Misalnya start, input A, B, C. Apakah A-nya lebih dari B dan A-nya lebih dari C? Kalau iya, maka tampilkan A gitu ya. Keluarannya berupa nilai A ini. Entah variabel A ini berisi nilai apa aja gitu. Entah angka atau dan sebagainya. Tapi kalau seandainya kondisi ini tidak memenuhi yang di dalam decision ini, berarti dia false ya. Kalau false, nanya lagi. Berarti apakah B-nya lebih besar dari C? Kalau iya, maka outputnya B. Kalau tidak, berarti outputnya C. Maka mereka akan bermuara di satu titik. Nah, ini konektor ya. Dengan konektor lalu langsung end. Kalau tanpa konektor saya buat di sini langsung begini, langsung begini, langsung begini, boleh nggak Bu? Boleh ya, nggak masalah. Nah, ini hanya kita kasih konektor di sini, itu biar dia kelihatan rapi ya. Tapi kalau mau langsung tanda panahnya ke bagian N, itu boleh aja, sah-sah aja, nggak masalah. Terus ada flowchart membedakan bilangan genap atau ganjil. Misalnya start, dimulai dengan seperti biasa simbol start seperti ini. Habis itu input bilangan ya, bilangannya bebas, entah itu angka 7, entah itu angka 8, entah itu angka 5, dan sebagainya. Terus hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Nah, jadi kalau bilangan tersebut dibagi 2, ternyata nilainya itu tidak sama dengan 0, berarti dia ganjil ya. Tapi kalau bilangan tersebut dibagi 2, ternyata sisanya itu adalah 0, sisa pembagiannya ini 0, itu berarti dia bilangan genap. Ini bisa kalian lihat, A ini adalah konektornya. Ini maksud saya konektor ya. Jadi kalian buat satu halaman, ternyata sampai di bawah ini udah mentok gitu. Nah, kita pakai konektor. Ini konektor namanya. Ini yang saya bilang tadi konektor ya. Ini yang namanya konektor. Terus nanti konektor ini kita buat di atas ini. Jadi dia menghubungkan gitu. A-nya di sini gitu ya. Dapat dari A yang di bawah ini. Ini lanjutannya gitu ya. Lanjutannya dari si A yang di bawah ini. Terus dikasih pertanyaan sampai sini decision, apakah sisa pembagiannya 0? Kalau iya, maka dia cetak genap ya, berarti dia bilangan genap. Kalau tidak, berarti cetak ganjil. N sampai sini selesai. Nah, itu contohnya membedakan bilangan genap sama bilangan ganjil. Oke, karena sudah tadi flowchart, segini aja ya. Nah, kita masuk ke latihan. Silahkan dicoba latihannya sebentar. Nanti yang bisa langsung bisa share screen gitu ya. Saya share dulu. Nah, itu dia latihannya, bisa dilihat. Jadi ada 4, kalian bisa milih yang mana aja boleh, atau mau buat keempat-empatnya juga boleh. Yang pertama, buatlah flowchart dari luas segitiga.
Habis itu buatlah flowchart dari jumlah upah pegawai sebulan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada ketentuannya. Kemudian ada buatlah flowchart proses login ke Instagram. Kemudian ada buatlah flowchart proses membeli barang di Shopee. Nah, silahkan dicoba buat pakai Draw.io-nya gitu. Atau selain Draw.io mungkin mau pakai yang lain buat di FD dan sebagainya boleh. Mau pakai aplikasi yang lain maksud saya ya. Kalau punya Visio silahkan dipakai. Jadi saya nggak mengharuskan kalian pakai Draw.io. Yang penting jadi gitu. Ada hasilnya menggambarkan dia itu flowchart. Oke, silahkan dicoba dulu latihannya ya. Nah, itu kira-kira untuk pertemuan hari ini ya, kita sudah bahas tentang flowchart. Untuk minggu depan, minggu depan itu libur lagi kalau nggak salah. Di kalender akademinya itu merah, kalau nggak salah itu hari Waisak ya. Kita ketemu lagi 2 minggu untuk perkuliahan daring sinkronnya. Kemudian sekedar informasi, kalian bulan Juni, 22 Juni itu sudah UAS ya, 22 Juni sudah UAS. Jadi tanggal 22 Mei saya akan berikan project UASnya, saya akan berikan waktu 1 bulan. Jadi saya kasih waktu 1 bulan untuk mengerjakan project UAS ini. Untuk bagaimana projectnya itu di tanggal 22 Mei saya akan beritahu ya. Jadi ada waktu sebulan kalian mengerjakan terkait project UASnya ya. Jadi nanti nilainya ini akan jadi nilai UASnya kalian. Oke. Nah, sebelum saya akhiri ada yang bertanya? Izin bertanya Bu. Mm-mm. Itu proyek UASnya tuh individu Bu? Enggak, kelompok. Pakai kelompok yang sebelumnya. Kan kalian udah dari awal tuh udah Ibu suruh bikin sistem dan sebagainya. Nanti berkaitan sama sistem yang kalian pilih itu. Iya Bu, baik. Jadi berkelompok ya nanti proyek UAS ini berkelompok. Sistemnya kalian bisa gunakan yang sudah kalian dari awal sudah kalian kasih tahu ke Ibu ya. Kalau nggak salah kan ada yang bikin sistem informasi manajemen proyek, sistem kayak penjualan dan sebagainya. Nah itu dipakai yang sebelumnya ya. Kan saya sudah dari awal suruh tentukan topik atau judul dari sistem yang kalian mau buat nanti gitu. Perancangannya ya, bukan bikin sistem. Kalau bikin sistem lain lagi nanti mata kuliahnya. Jadi di sini masih ke perancangan. Ini ada pertanyaan dari Bet ya, ada recording kelas hari ini Bu. Ada, saya rajin mengupload recording perkuliahan, bisa dicek di spadanya. Itu saya kasih dalam bentuk URL ya, URL link ke YouTube, video YouTube saya ya. Jadi saya upload videonya ini di YouTube gitu ya, recording pertemuan hari ini itu di YouTube. Itu untuk linknya akan saya share di Spada. Jadi yang pertemuan hari ini bisa kalian lihat juga di Spadanya ya. Tapi nggak bisa malam ini langsung selesai karena harus convert dulu dia ya. Ini kan proses recording ini apalagi dalam waktu sekitar 2 jaman ada proses convertnya ya. Jadi itu lumayan lama, paling nggak besok deh. Besok siang itu biasanya udah ada. Saya udah upload langsung di Spadanya. Untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah ada di Spada, bisa dicek lagi ya. Tinggal di scroll aja ke atas di Spadanya. Oke. Saya pada lagi yang bertanya? Sudah cukup ya? Kalau memang ada yang kurang jelas, bisa personal chat saya, asalkan jangan ngechat di atas jam 9 ya, karena saya pasti udah istirahat di jam segitu. Sesuai dengan rule saya, ya paling lama, paling maksimal lah jam 8 malam lah ya. Kalau misalnya di atas segitu, misalnya jam 10, jam 11, itu kalian chat, saya belum respon, ya harap maklum ya, karena paling nggak besok pagi saya baru respon. Oke, karena tidak ada yang bertanya, berarti saya sudahi perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Selamat malam, bisa live ya. Malam Bu, terima kasih.